Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Pak Suhardi, masih dalam video pembelajaran matematika. Untuk kali ini kita akan belajar materi tentang statistika untuk kelas 8 semester 2. Kita nanti akan mempelajari materi tentang min, median, dan modus. Seperti apa materinya? Nanti kita pelajari bersama-sama. Tapi sebelum kita mulai, pastikan kalian sudah berdoa terlebih dahulu supaya apa yang kita lakukan akan mendapatkan berkah. Oke, mari kita mulai. Yang pertama kita bahas pengertian tentang min. Min ya, atau rata-rata itu nanti dapat dicari dengan cara menjumlah seluruh data yang disediakan dibagi dengan banyak data. Ya. Jadi semua data yang disediakan kita jumlahkan, habis itu kita bagi banyak data ada berapa. Nanti ketemu rata-rata atau min. Selanjutnya ada median. Median itu merupakan data yang berada pada posisi paling tengah dari keseluruhan data yang telah diurutkan. Jadi di sini kata kuncinya adalah datanya telah diurutkan. Ya. Kalau datanya tidak urut, nanti susah mencari medianya. Maka urutkan dulu datanya. Oke, selanjutnya adalah modus. Modus merupakan data yang paling sering muncul. Data yang paling sering muncul atau frekuensinya paling besar. Kalau data disajikan dalam tabel frekuensi, kita bisa melihat yang nilai frekuensinya paling besar itu yang dinamakan dengan modus. Ya. Oke, untuk lebih jelasnya kita perhatikan contoh. Di sini disajikan dua buah data. Yang pertama data nilai ulangan Roro 78887 dan data tentang nilai ulangan Guntur. Ya, 6 kali ulangan Guntur mendapat nilai 879979. Nah, di sini kita disuruh menentukan yang pertama selisih rata-rata nilai ulangan Roro dan Guntur. Selisih rata-rata nilai ulangan Roro dan Guntur berarti nanti kita harus mencari rata-rata nilai ulangan Roro dan rata-rata nilai ulangan Guntur. Nanti kita cari selisihnya. Yang B, kita disuruh menemukan median dari nilai ulangan Roro dan Guntur. Yang C, kita cari modus nilai ulangan Roro dan Guntur. Oke, mari kita coba jawab. Yang A untuk mencari nilai rata-rata ulangan Roro. Langkah pertama seperti yang tadi telah dijelaskan di awal, untuk mencari nilai rata-rata kita harus menjumlahkan seluruh data yang ada dibagi banyak data. Nah, di sini datanya nilai ulangan Roro adalah pertama ada 7 tambah 8 ditambah 8 ditambah 8 ditambah 9 ditambah 7. Semua nilai ulangan Roro telah masuk di sini. Ada 6 kali ulangan, berarti kita bagi 6. Oke, kita tinggal hitung saja. 7 tambah 8 tambah 8 tambah 9 tambah 7 adalah 47. Kita bagi 6, hasilnya adalah 7,83. Ini nilai atau rata-rata nilai ulangan Roro. Demikian juga dengan nilai ulangan Guntur, kita cari dengan cara yang sama. Kita jumlahkan datanya. Ulangan Guntur 8 ditambah 7 ditambah 9 tambah 9 tambah 7 tambah 9. Dibagi 6 karena banyaknya data ada 6. Hasilnya adalah 49 dibagi 6 atau 8,16. Di sini perintahnya adalah kita disuruh mencari selisih nilai rata-rata ulangan Roro dan Guntur. Berarti karena selisih kita kurangi. Jadi yang besar kurang yang kecil.
8,16 dikurangi 7,83. Hasilnya 0,34. Oke, sekarang yang B. Untuk menemukan median. Untuk menemukan median, langkah pertama adalah kita urutkan terlebih dahulu. Hasil ulangan Roro diurutkan dari yang paling kecil, yaitu 7-nya ada 2, 8-nya ada 3, 9-nya ada 1. Kita cari tengah-tengahnya di mana sekarang? Oke, karena ada 6 data, maka tengah-tengahnya di sebelah kiri 3, di sebelah kanan 3. Pas di sini tengah-tengahnya. Tengah-tengahnya pas di sini, maka median dari nilai ulangan Roro adalah 8 ditambah 8 dibagi 2. Ya, karena pas di tengah-tengah, maka kita jumlahkan dua data yang berada di sebelah kanan dan kiri dari batas bagi 2. Hasilnya adalah 8. Langkah yang sama juga untuk nilai ulangan guntur. Kita urutkan terlebih dahulu dari yang paling kecil. Nilainya 7, 7, 8, 9-nya 3 kali. Oke. Tengah-tengahnya adalah di sebelah sini. Berarti kita jumlahkan untuk ulangan guntur adalah yang sebelah kiri 8 ditambah yang sebelah kanannya 9 bagi 2, 8,5. Itu cara untuk menemukan median. Selanjutnya yang C, modus. Modus untuk ulangan Roro adalah 8. Kenapa 8? Ya, karena kita lihat di sini 8-nya ada 3 kali. Ini yang paling banyak. Jadi Roro paling sering mendapatkan nilai 8. Kalau guntur paling sering mendapatkan nilai 9 ya. Jadi modusnya dari nilai ulangan guntur adalah 9. Itu cara untuk menemukan rata-rata, nilai tengah, dan nilai yang paling sering muncul. Min, median, dan modus dari data yang sederhana. Nah, sekarang bagaimana kalau datanya disajikan dalam bentuk tabel? Oke ya. Kalau dalam bentuk tabel, kita lihat contoh yang kedua. Ada tabel frekuensi. Nilainya hasil ulangan satu kelas itu ada yang mendapatkan 5, 3 anak. Yang mendapatkan 6, 4 anak. Yang mendapatkan 7, 10 anak. Yang mendapatkan 8, 7 anak. Yang mendapatkan 9, 4 anak. Dan yang mendapatkan 10, 2 anak. Ini pertanyaannya, tentukan banyak siswa yang nilainya masih di bawah rata-rata. Berarti kita harus mencari rata-ratanya terlebih dahulu. Baru kita temukan banyak siswanya ada berapa. Terus median dan modusnya. Oke, kita selesaikan satu persatu. Untuk mencari nilai rata-rata, kita harus menjumlahkan semua data dibagi banyak data. Yang di sini jadi catatan adalah hati-hati dalam menjumlahkan semua data. Tidak kita jumlahkan 5 tambah 6 tambah 7 tambah 8 tambah 9 tambah 10. Tetapi kita ingat, yang mendapatkan 5 ada 3. Berarti jumlahnya adalah 5 kali 3. Kita kalikan terlebih dahulu. Yang mendapatkan 6 ada 4 anak. Berarti 6 kali 4. Ditambah yang mendapatkan 7 ada 10 anak. Yang mendapatkan nilai 8 ada 7 anak. Berarti dikalikan 8 kali 7. Yang mendapatkan 9 ada 4 anak. Dan yang mendapatkan 10 ada 2 anak. Kita bagi banyaknya anak. Banyaknya anak berarti jumlah frekuensi ini. Ya. 3 tambah 4 tambah 10 tambah 7 tambah 4 tambah 2. Kita hitung. Berarti 5 kali 3, 15. Ditambah 6 kali 4, 24. Tambah 7 kali 10, 70. Tambah 8 kali 7, 56. Tambah 9 kali 4, 36. Ditambah 10 kali 2, 20. Kalau ini dijumlahkan, banyaknya anak ada 30 anak. Ya, ada 30 anak. Tinggal kita selesaikan. Kita jumlahkan, hasilnya adalah 221 dibagi 30. Atau sama dengan 7,37.
Ini rata-rata. Kita lihat pertanyaannya. Banyak siswa yang nilainya di bawah rata-rata. Berarti rata-ratanya 7,37. Yang di bawah rata-rata berarti ada 3 tambah 4. 7 di bawah rata-rata ya? Iya, karena rata-ratanya 7,37, berarti 7 masih di bawah rata-rata. Berarti banyak siswa yang nilainya di bawah rata-rata itu adalah 3 tambah 4 tambah 10 atau 17 siswa. Oke, kita lanjutkan untuk menemukan median. Untuk menemukan median, kita lihat di sini datanya ada 30. Datanya ada 30, maka ketika kita bagi 30, kita bagi 2, itu 15 ya. Ada 30 data, misal di sini kita coret ada 30 data. Ini data ke 0, ini data ke 30. Nah, data pertama sampai data ketiga. Nah, tengah-tengahnya di sini. Nah, di sini berarti tengah-tengah antara 15 dan 16. Sorry ya, ini bukan data ke 0 tapi data ke 1 sampai data ke 30. Tengah-tengahnya berarti antara 15 dan 16. Sehingga untuk mencari median itu adalah kita temukan data ke 15, nanti ditambahkan data ke 16, kita bagi 2. Karena bilangan genap dibagi pas ya. Oke. Bagaimana mencari data ke 15? Ya kita hitung di sini. Misal 3 tambah 4 ini berarti 7. Data ke 7 batasnya di sini 6. 7 tambah 10 data ke 17. Nah, ini sudah data ke 17, berarti data ke 15 ada di sini. Ya, berarti ini mulai data ke 8, 9 sampai data ke 17. Data ke-15 berarti ada di sini. Ya, data ke-15 tetap 7, data ke-16 juga 7. Ya, jadi medianya adalah 7 ditambah 7 dibagi 2 sama dengan 7. Ya, di sini perlu hati-hati jika nanti medianya itu misal data ke-17 dan 18. Oh, berarti ini data ke-17 pol 7, ini data ke-18. Gitu ya. Oke. Sekarang kita menemukan modus nilai ulangannya. Modusnya adalah data dengan frekuensi terbesar. Frekuensi yang paling besar adalah 10. Berarti modusnya adalah yang 10 anak. Berapa? 7. Ingat ya, yang jadi modus adalah nilai, bukan frekuensinya. Nilai atau data dengan frekuensi terbesar. Frekuensi terbesarnya 10 untuk nilai 7. Seperti itu cara mencari min, median, dan modus dari data yang disajikan dalam bentuk tabel. Ya, untuk lebih jelasnya kalian juga bisa membuka buku siswa. Ya, di situ juga ada, bisa dipelajari berulang-ulang. Oke, untuk mengecek pemahaman, ada kegiatan siswa. Sekarang datanya disajikan dalam bentuk diagram batang. Bagaimana kalau datanya dibuat dalam bentuk diagram batang? Ya kita lihat aja. Kita buat seperti tabel aja ini kan. Yang dapat 50, yang dapat nilai 50 ada 2 siswa. Yang dapat nilai 60 ada 6 siswa. Yang dapat nilai 70 ada 7 siswa. Yang dapat nilai 80 ada 4 siswa. Yang dapat nilai 90 ada 5 siswa. Jadi dalam bentuk diagram batang ini sama seperti ketika data disajikan dalam bentuk tabel. Dari data di atas, kalian tentukan banyak siswa yang nilainya di atas rata-rata. Kalau tadi di bawah rata-rata, sekarang di atas rata-rata. Berarti kamu tinggal cari rata-ratanya, terus yang nilainya di atas rata-rata ada berapa anak gitu ya. Median dan modusnya. Oke, kegiatan itu silahkan dimanfaatkan untuk mengecek pemahaman kalian dan berlatih
supaya kalian bisa yakin kalau kalian sudah paham. Demikian untuk pembelajaran kali ini. Semoga kalian bisa memahami dan mengikuti dengan baik. Terima kasih. Diakhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.